Oke, jadi di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang bahaya sub for sub atau saling kerjasama untuk subscriber terhadap channel kalian. Contohnya seperti mampir ya, padamkan apinya ya, kita saling kumpul ya untuk YouTuber pemula ya, dan lain sebagainya. Dan tentunya sekalian di sini saya akan bahas akibatnya apa untuk channel kalian dan tentunya solusi terbaiknya itu harus seperti apa. Dan sekalian nanti saya akan bahas juga akibatnya itu akan bagaimana terhadap channel kalian. Dan tentunya saya pun di sini nanti akan memberikan cara benarnya untuk mendapatkan subscriber tanpa harus saling kerjasama atau biasa disebut dengan sub for sub. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu yang belum subscribe, nyalakan belnya juga biar kalian itu selalu mendapatkan informasi setiap kali saya upload video. Saya di sini berusaha jujur ke teman-teman semua, channel YouTube yang utama saya itu bisa berkembang dan sampai mendapatkan 100.000 lebih subscriber itu tanpa yang namanya kerjasama atau sub for sub itu tadi, yang minta tolong, bahkan boleh saya bilang itu ngemis-ngemis supaya di subscribe. Dan cara itu pun saya berlakukan di channel kedua saya ini, Kreasi Kreator ini. Teman-teman bisa lihat sendiri perkembangannya. Hari ini tepat di hari yang ke-10, dimana per hari ini tadi ya, saya melihat itu udah hampir mencapai angka 400 subscriber. Dan itu saya pastikan 400 subscriber itu benar-benar organik ya, tanpa harus yang namanya saya itu ngemis-ngemis ataupun saya nge-share link channel YouTube saya itu ke akun ataupun ke sosmed yang lainnya supaya di subscribe. Saya nggak pernah melakukan seperti itu. Untuk itu saya boleh berbangga karena 400 orang ini saya yakin benar-benar aktif ya, artinya bukan akun bodong. Jadi saya pastikan sekali lagi silahkan di subscribe channel ini biar kalian semua itu nggak tersesat teman-teman ya, tersesat dari channel YouTube yang memberikan tutorial tentang per-YouTubean yang mana mereka hanya pengen channelnya itu ramai padahal menyesatkan. Dan ini seringkali saya menemui ya, tidak semuanya tetapi ada beberapa yang menurut saya itu kurang pas. Baru 10 hari aja saya upload video, kalau teman-teman juga melihat ada beberapa komentar di kolom komentar video-video yang saya upload itu ya, saya sedikit melihatnya agak enek juga sih ya. Kadang-kadang ada komentar yang mampir bang, support bang, dan lain sebagainya. Sementara ketika saya melihat channelnya itu, ya ampun, gimana saya mau subscribe gitu loh. Channelnya aja nggak jelas, berantakan semua. Dan saya yakin subscriber yang mereka dapat juga itu hanya hasil dari sub for sub itu tadi, yang namanya tidak organik. Akhirnya bikin rusak sendiri channelnya. Padahal saya yakin banget teman-teman di rumah nih, dari manapun itu, yang saat ini sedang berjuang di dunia per-YouTubean, saya yakin ujung-ujungnya kalian itu juga pengen mendapatkan yang namanya cuan dari YouTube. Tapi caranya juga jangan yang aneh-aneh kayak gitu teman-teman ya, saling support atau sub for sub itu tadi, lucu teman-teman ya. Saya tanya deh buat teman-teman yang mungkin pernah melakukan sub for sub tadi, kalian itu sadar nggak sebenarnya kalau kegiatan yang kalian lakukan itu dilarang dari pihak YouTube? Atau boleh saya katakan di sini melanggar pedoman komunitas YouTube. Silahkan kalian komen-komen dulu di kolom komentar, atau mungkin kalian melakukan itu kalian nggak tahu akibatnya, ataupun kalian juga nggak tahu sebenarnya kegiatan seperti itu dilarang daripada pihak YouTube-nya sendiri. Selain itu, maaf ngomong nih teman-teman ya, yang saat ini sedang melakukan kegiatan sub for sub tadi, apa kalian itu nggak malu? Coba tanyakan ke diri kalian sendiri ya. Dengan kalian nge-share link ataupun minta di subscribe dan lain sebagainya secara terus-menerus di channel YouTube orang lain, kalian itu sebenarnya malu nggak? Misalkan orang yang kalian kirimin link itu berkunjung ke channel YouTube kalian dan ternyata isi channel YouTube kalian itu sama sekali tidak ada manfaatnya buat yang mungkin mengunjungi channel kalian. Saran saya lebih baik kalian itu fokus pada karya kalian dulu, tanpa kalian harus minta-minta orang subscribe sampai ngemis-ngemis ataupun sub for sub tadi. Saya yakin kok mereka itu akan subscribe channel kalian. Tapi kalau kalian itu sadar sebenarnya yang kalian lakukan itu salah, dan sampai setelah kalian nonton video ini kalian masih mau melakukan kegiatan seperti itu,
Ya udah, artinya kalian tinggal nunggu aja nih, nunggu channel kalian itu bermasalah, atau nantinya bisa jadi channel kalian itu di-ban teman-teman ya, bahkan bisa dihapus dari pihak YouTube-nya. Atau kalian sudah berjuang sedemikian rupa padahal caranya itu salah dan akhirnya tidak bisa dimonet juga. Apa kalian nggak merasa rugi di waktu kalian, pikiran kalian, tenaga kalian, atau bahkan mungkin bisa dimonet? Tetapi apa iya kira-kira setelah kalian dimonet itu channel YouTube kalian itu bisa menghasilkan cuan? Perjuangan sebenarnya seorang konten kreator ataupun YouTuber seperti saya ini juga teman-teman ya, yang mana kita sama-sama sudah melabeli diri kita itu sebagai konten kreator. Perjuangan terberat itu bukan di saat kita berusaha untuk channel YouTube kita itu dimonet, tetapi setelah channel kita itu dimonet, dimana kita harus berjuang lebih keras lagi supaya channel YouTube kita itu terus berkembang dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang kita impikan selama ini, yaitu AdSense ataupun penghasilan daripada iklan yang ada di YouTube. Saya mengibaratkan nih teman-teman ya, kalian itu membuat channel YouTube itu boleh saya ibaratkan kalian itu sedang membangun sebuah rumah yang mewah ya, atau yang bagus lah boleh saya bilang ya. Dan 1000 subscriber pertama yang kalian dapatkan itu kalian anggap adalah sebuah pondasi, dimana suatu pondasi itu harus sekokoh mungkin dengan cara yang benar itu tadi yang saya bilang, bukan dengan cara sub for sub. Kalau kalian membuat sebuah pondasi rumah itu tidak kokoh, artinya apa? Artinya tinggal nunggu runtuhnya aja nih teman-teman ya. Ya gimana nggak mau runtuh kalau pondasi itu tidak kuat. Nah, gimana caranya biar kuat? Ya udah, yang saya selalu ulang-ulang di video pertama saya, berusahalah mendapatkan subscriber itu yang organik. Karena dengan subscriber yang organik itu sudah pasti penontonnya setia teman-teman ya. Dia juga akan nunggu-nunggu setiap kali kalian itu nggak upload video. Mereka pasti akan tanya, "Bang, kok nggak upload video lagi? Bang, kapan upload videonya lagi?" Mereka pasti akan kangen teman-teman ya dengan video-video terbaru dari kalian. Sebaliknya, kalau pondasi kalian itu kokoh teman-teman ya, yang saya bilang 1000 subscriber pertama itu kokoh, sudah pasti channel kalian itu akan berkembang secara signifikan. Grafiknya itu begini teman-teman ya, kayak tanjakan begini. Jadi kalian juga tinggal nunggu aja hasilnya. Dan hasilnya tentu bisa jadi lebih besar lagi daripada ekspektasi kalian semuanya. Intinya yang jelas channel kalian itu akan rusak atau tidak berkembang kalau kalian tetap meneruskan cara-cara seperti itu ya, sub for sub lah, ngemis-ngemis dan lain sebagainya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan sudah terlanjur melakukan kegiatan-kegiatan yang tersesat tadi, sub for sub ataupun ngemis-ngemis seperti yang saya bilang tadi? Jawabannya saya nggak tahu teman-teman ya, yang bisa merasakan kalian sendiri yang melakukan kegiatan itu. Di antaranya harus jujur ya, tanyakan ke diri kalian sendiri. Channel kalian itu tidak akan merasakan sebuah perkembangan yang bagus. Itu pertama. Indikator kedua, dan ini pasti, ini saya bisa memastikan. Subscriber kalian naik, klik tayang kalian naik, tapi, nah ini nih, yang tapinya ini. Ingat ya, kalian harus jujur yang sudah melakukan kegiatan sub for sub ini. Retensi tonton kalian pasti buruk atau anjlok ya. Percuma subscriber kalian naik, klik tayang kalian naik, tapi retensi tonton kalian turun. Atau jangan-jangan buat teman-teman yang saat ini melakukan kegiatan sub for sub itu dengan subscriber kalian banyak, kemudian klik tayangnya itu banyak, terus itu akan berpengaruh ke income kalian. Oh, nggak semudah itu Ferguson. Meskipun subscriber kalian banyak nih teman-teman ya, kemudian klik per tayangnya itu juga banyak, tetap YouTube itu akan menilai channel YouTube kalian itu jelek, atau boleh saya bilang nggak akan dipandang oleh YouTube. Kenapa? Karena channel YouTube kalian itu nggak disukai penonton kalian. Terbukti dong, subscriber kalian banyak, klik tayangnya juga naik, tetapi retensi tonton kalian itu turun. Jadi orang cuma ngeklik, baru 10 detik atau 12 detik udah kabur. Mau pembuktian? Lihat aja durasi tonton kalian di analitik YouTube kalian, dan kemudian retensi tonton kalian pasti bobrok. Nonton baru 10 detik ngilang, kabur. Ya karena itu tadi, kerjasama. Setiap kali kamu upload video, kalian nge-share di komunitas yang udah kalian buat, tonton ya, klik ya. Emang kalian menjamin mereka itu akan nonton video kamu sampai full dan terus menerus setiap kalian upload video?
Tanyakan ke diri teman-teman semua, emang nggak capek dengan kegiatan-kegiatan seperti itu? Terus kalau cara kalian itu seperti itu terus, kalian nggak mau berbenah, pertanyaan saya simple, kalian itu mau dapat income itu berharapnya dari mana? Mending biar jelas hasilnya nih buat teman-teman ya, ini nggak semuanya ya, yang saat ini itu kerja sama sub for sub, atau bahkan sampai sudah bikin komunitas, tapi hasilnya nggak jelas, mending diganti. Jangan kerjasama sub for sub, tapi kerjasama saling transfer bergantian, itu udah jelas pasti masuk ke rekening kalian. Sampai di sini bisa dipahami ya. Intinya gini deh, subscriber kalian banyak, views kalian banyak, itu percuma kalau watch time kalian itu sedikit. Dan watch time sedikit itu sudah bisa saya pastikan channel kalian itu dipandang jelek sama YouTube. Sudah pasti rekomendasinya turun, ranking channel kalian pun juga turun. Biar terngiang-ngiang nih di telinga teman-teman yang sampai saat ini masih melakukan kegiatan sub for sub tadi. Channelmu di mata YouTube itu nggak ada nilainya teman-teman ya. Karena YouTube itu, sekali lagi saya ulangi, menilai channelmu itu bagus atau tidak itu bukan dari berapa jumlah subscriber kalian, berapa banyak views kalian, tapi dari watch time-nya. Kalau channel kalian itu kondisinya udah seperti ini ya, saya boleh bilang itu udah sakit parah. Dan artinya tinggal nunggu waktu aja nih, seperti yang saya bilang di awal tadi. Pondasinya rapuh, tinggal nunggu waktu bangunannya roboh. Selesai dong. Nah, kalau seperti itu yang dirugikan siapa? Ya teman-teman sendiri. Terus baiknya gimana? Nah ini nih, ini pertanyaan yang pinter nih. Setelah teman-teman sudah ngikutin video saya, kemudian tercetuslah nih, seolah-olah teman-teman itu sudah mulai sadar ternyata yang teman-teman lakukan ini salah. Dan kemudian kalian timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur seperti itu? Simple. Dan ini sudah selalu saya bahas kok, bahkan dari awal video kalau teman-teman ngikutin channel ini. Makanya buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Yang pertama nih, ini tulis ya, jangan sampai nggak ditulis. Kalau misalkan kalian nggak sempet nulis, ya inget-inget aja. Setiap kali kalian itu pengen membenahi channel kalian, cari aja kreasi kreator, cek video dari video pertama, kedua, ketiga, itu saling ada keterkaitan kok dari video pertama sampai video hari ini. Jadi nggak usah ragu lagi, cek, yang belum subscribe langsung subscribe. Jadi yang pertama saya pastikan kalian itu harus membuat video atau isi channel kalian itu harus bener-bener bisa menarik perhatian penonton kalian, atau boleh saya bilang penonton kalian itu menyukai daripada video-video kalian. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalian harus mulai belajar yang namanya membuat video itu yang berkualitas. Setelah kalian sudah belajar membuat video yang berkualitas, kalian mulai lagi belajar yang namanya memahami cara membuat judul yang baik, kemudian optimalisasi yang namanya thumbnail, kemudian deskripsi. Kalian juga harus memahami keyword ataupun kata kunci. Kemudian konsisten dalam upload video. Bagaimana sih caranya biar teman-teman itu bisa konsisten? Cek di video ini. Baru kemarin sore saya itu upload videonya. Cara biar supaya saya ataupun teman-teman itu bisa konsisten dalam upload video. Kemudian yang terakhir, ini penting banget, yaitu kalian harus subscribe channel ini biar kalian nggak tersesat lagi ya. Jadi sekarang subscribe dulu nih ya, jangan lupa subscribe. Saya hitung 3 kali, yang nonton hari ini langsung subscribe semua. 1, 2, 3, subscribe. Udah di subscribe, like lagi. Kalau sudah di like, share ke teman-teman kalian, biar semakin banyak orang yang tersesat itu menjadi sadar dan menjadi lebih baik lagi. Ini bagi yang belum subscribe ya. Kalau yang udah subscribe bagaimana? Saya ucapkan selamat karena kalian sudah berada di tempat yang benar. Dan belajarlah tentunya, karena video dari yang video pertama saya share sampai detik hari ini, saya yakin semuanya itu jujur dan benar adanya. Terbukti. Ini hasilnya teman-teman ya. Ini kenapa saya tempel di sini terus nih. Ini bukan buat sombong, karena 105.000 subscriber itu belum begitu banyak. Masih banyak channel lain yang berjuta-juta. Makanya saya anggap hal yang biasa aja. Saya yakin kalian di rumah pun bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan saat ini ya. Mudah kok, yang penting kalian ikuti, kalian pelajari maunya YouTube itu seperti apa, dan yang penting itu dengan cara yang benar. Oke, gitu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share juga ke teman-teman kalian di sosmed ataupun WhatsApp
ya mungkin channel ini bisa bermanfaat juga buat yang lainnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Oh iya, ada yang lupa nih teman-teman ya, biar saya informasikan juga, kalau teman-teman nih yang belum dimonet saat ini, yang pengen mendapatkan income lebih sembari nunggu channel kalian itu dimonetisasi, saya juga belajar banyak dari beberapa buku. Cuman buku yang paling menarik itu ada satu sih teman-teman ya. Kalian bisa cek, linknya sudah saya sematkan ya di deskripsi, di Linkit. Nah, kalian nanti bisa cek di sana, harganya nggak terlalu mahal, tapi itu juga bisa menambah income kalian. Karena masa-masa sekarang ini, gimana caranya kita bisa mendapatkan income tambahan. Sukses buat kalian semua, dan sampai jumpa lagi besok lagi ya. Setiap hari upload terus sampai 101 hari. Kalian semua akan menjadi saksi di mana channel ini perkembangannya akan seperti apa. Tulis di kolom komentar, apapun yang kalian tanya akan saya jawab. Oke? See you next time.